teman Kelana pernah ada dalam kondisi di mana teman Kelana itu sadar 100%, bisa melihat, bisa berpikir, tapi teman Kelana itu tidak bisa mengendalikan tubuh, nggak bisa ngerakin tangan, nggak bisa ngerakin kaki, bahkan hanya untuk sekedar ngomong atau teriak aja teman Kelana tidak mampu. Pernah ada dalam kondisi ini? Yap, kali ini kita akan membahas sesuatu menyangkut tindihan atau ketindihan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya jangan lupa, agar teman Kelana tidak ketinggalan update terbaru dari video-video Kelana Studio. Tindihan, konten kita hari ini. Tindihan atau ketindihan adalah kondisi di mana kita itu dalam keadaan sadar, tapi kita tidak mampu bergerak. Bukan hanya bergerak aja yang kita nggak mampu, bahkan kita tidak mampu untuk berbicara atau berteriak. Nah, fenomena tindihan atau ketindihan ini selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Dan ini memang tumbuh subur di Indonesia, bahwa fenomena tindihan itu ya karena hal mistis. Kita ditindih oleh makhluk gaib atau makhluk halus, dan ya sesuatu yang semacam itu. Kenapa seperti itu? Karena tidak jarang juga fenomena tindihan ini disertai dengan halusinasi. Halusinasi ya seperti kita merasakan kehadiran seseorang di kamar kita, terus kita melihat seseorang yang berjalan kemudian menembus tembok, atau halusinasi dengan sensasi seperti sentuhan. Ya kan? Kita merasa ada seorang yang memegang tangan kita, meniup kita, atau membelai kita, ya dan sebagainya, macam-macam. Halusinasi ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan kepercayaan. Jadi mungkin untuk masyarakat Indonesia, halusinasinya itu nggak jauh-jauh dari hal-hal gaib, dari sesuatu yang berbentuk hantu atau setan, wanita berbaju putih berambut panjang, atau sesosok genderuwo, atau bayangan hitam besar tinggi. Ya nggak jauh-jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi di bagian dunia lain, kalau terjadi di Eropa mungkin halusinasinya itu mereka ditindih oleh Dracula, gitu kan. Tapi untuk masyarakat yang lebih logis, halusinasinya itu akan berbeda. Halusinasinya bisa jadi dia ditindih oleh ketiban lemari gitu, atau ada orang bukan makhluk gaib gitu, orang yang sedang menindih dia, atau dia ditindih sapi gitu. Pokoknya sesuatu yang logis yang tidak ada sangkut pautnya dengan hantu atau makhluk-makhluk astral gitu ya. Sekali lagi, sensasi-sensasi ini, sensasi dari tindihan, halusinasi ini itu dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan. Jadi orang dengan budaya dan kepercayaan berbeda itu akan mengalami sensasi atau halusinasi yang berbeda dari orang lainnya yang memiliki perbedaan budaya dan kepercayaan. Nah, sekarang mungkin teman-teman Kelana bertanya, sebenarnya tindihan atau ketindihan itu apa sih? Apakah itu bisa dijelaskan secara logis? Yang pasti, jangan buru-buru mengkaitkan fenomena tindihan atau ketindihan dengan hal-hal mistis. Jangan buru-buru lari ke situ. Googling atau dengarkan video ini hingga selesai, agar teman-teman Kelana tidak selalu mengkaitkan fenomena tindihan dengan sesuatu yang berbau mistis. Kenapa sih jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis? Karena sebenarnya ada penjelasan ilmiah menyangkut fenomena tindihan atau ketindihan. Secara medis, fenomena tindihan atau ketindihan ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis sendiri itu adalah kondisi kelumpuhan saat seseorang baru bangun tidur atau akan tidur. Dan kondisi ini bisa berlangsung dari beberapa detik sampai beberapa menit, tapi pasti akan mereda dengan sendirinya. Pasti.
Ketindihan sendiri itu dapat dialami oleh siapapun. Namun, orang-orang dengan kondisi tertentu atau dalam kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk lebih mudah terserang fenomena sleep paralysis atau ketindihan. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang bisa memicu seseorang untuk mengalami fenomena ini? Nah, itu bisa terjadi ke mereka yang memiliki gangguan cemas, mereka yang insomnia, atau mereka yang memiliki gangguan stres pasca trauma, PTSD. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang untuk menjadi semakin rentan untuk terkena fenomena sleep paralysis atau ketindihan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi? Yang pertama bisa jadi itu karena keturunan, bisa jadi juga karena kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur, bisa juga karena kram kaki, bisa juga karena penyalahgunaan obat-obatan. So, stop narkotika, karena itu akan membuat teman kelana menjadi rentan terhadap resiko untuk terkena sleep paralysis atau ketindihan. Nah, mungkin teman kelana juga sekarang bertanya, kenapa sleep paralysis atau ketindihan ini bisa terjadi? Nah, ada penjelasan logis untuk kenapa hal ini bisa terjadi. Saat kita tidur, kita itu akan mengalami fase di mana kita merasa rileks, benar-benar rileks. Detak jantung menurun, kita benar-benar rileks, dan mata kita pastinya karena kita tidur, mata kita itu terpejam, ya kan? Nah, setelah mata kita terpejam itu, kita akan memasuki fase berikutnya. Fase berikutnya apa? Tanpa kita sadari sebenarnya bola mata kita tuh bergerak dengan cepat. Nah, ketika bola mata itu kita bergerak dengan cepat, itu tuh kita sedang bermimpi. Nah, di fase ini itu sebenarnya seluruh otot tubuh kita itu benar-benar ya tidak berfungsi. Karena itu tadi kan kita rileks, benar-benar rileks. Otot kita tidak berfungsi. Sebenarnya bukan tidak berfungsi ya, tapi lebih ke tidak aktif. Nah, karena tidak aktif ini, ketidakaktifan ini yang ngebuat kita tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, fenomena tindihan atau sleep paralysis ini akan terjadi ketika dalam fase ini teman kelana tiba-tiba terbangun. Nah, bangun, matanya melek, bisa berpikir, tapi karena otot-otot tubuh kita itu masih belum aktif ya, jadi kita seperti lumpuh, kita nggak mampu bergerak. Ini sesuatu yang wajar banget. Kenapa wajar ya? Karena otak itu tidak siap, belum dalam keadaan siap untuk mengirimkan sinyal bangun ke seluruh otot di tubuh kita. Itu yang membuat kita tidak mampu bergerak, jadi seperti lumpuh. Tapi mata tetap terbuka ya, mata tetap bisa ngelihat, dan otak juga bisa berpikir. Tapi otak kita tidak siap untuk mengirimkan sinyal bangun, jadi ya kita seperti lumpuh gitu. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, tidak jarang juga itu dibarengi ya dengan sensasi-sensasi tertentu, seperti ya kita merasa ada yang menindih kita gitu ya, sehingga nafas kita menjadi sesak, ya kan? Kemudian berhalusinasi macam-macam. Selain itu, sleep paralysis bisa juga terjadi dari fase sebaliknya. Tadi kan fase tidur ke bangun. Nah, ini sebaliknya. Dari fase bangun ke fase tidur. Nah, ketika kita tidur, yang terjadi adalah relax pastinya ya. Ketika kita tidur kan kita relax ya. Nah, ketika kita relax itu, tubuh kita itu secara perlahan akan kehilangan kesadaran. Nah, di fase ini sebenarnya kita tuh belum benar-benar tidur. Hanya kesadaran kita hanya hilang sekian persennya gitu, tapi tidak 100%. Jadi sebenarnya kita tuh masih bangun. Karena kita masih bangun, kita juga dapat merasakan sensasi tertentu. Bahkan kita juga bisa melihat, dan otak kita juga bisa berpikir. Namun karena otot-otot tadi sudah berada dalam kondisi yang sangat rileks, bisa dibilang lumpuh, ya pada akhirnya meskipun kita bisa merasakan sensasi tertentu, meskipun kita bisa melihat, dan meskipun otak kita bisa berpikir,
kita tidak mampu untuk menggerakkan tubuh kita. Nah, itu yang disebut sleep paralysis atau ketindihan. Itu adalah penjelasan ilmiahnya. Sebenarnya setiap orang itu memiliki resiko untuk terkena sleep paralysis. Semua orang di planet ini memiliki resiko untuk terkena serangan sleep paralysis. Masalahnya kan ada orang yang hanya mengalami itu 1-2 kali. Tapi ada juga orang yang sering banget mengalami fenomena sleep paralysis ini. Ketika seseorang itu kerap kali mengalami fenomena sleep paralysis, apa sih yang sebaiknya dilakukan? Karena ya pastinya ada cara untuk mencegah kita terkena fenomena sleep paralysis. Misalnya seperti tidak kurang tidur gitu ya. Tidak kurang tidur ini maksud saya kita tidur cukup tidur ya, sekitar 6-8 jam sehari. Kemudian kita menciptakan suasana tidur yang nyaman. Terus kemudian kita membiasakan diri untuk tidur dan bangun di waktu-waktu yang sama. Nah, itu adalah beberapa cara untuk kita bisa minimal menghindari untuk terkena fenomena sleep paralysis. Dan meskipun tindihan ini tidak berbahaya, sebenarnya tidak berbahaya karena sesuatu yang normal. Tapi bukan tidak mungkin sleep paralysis atau tindihan ini bisa berefek buruk. Nah, kenapa bisa berefek buruk? Ketika itu memicu sesuatu yang lain. Misalnya rasa cemas berlebihan, kita takut ya. Saking takutnya kita sama ketindihan karena selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis itu tadi. Saking takutnya kita sampai selalu terjaga terus ya, berusaha untuk tidak tidur. Tanpa pernah kita sadar bahwa hal itu bukan cuma akan memicu fenomena sleep paralysis terjadi sama kita. Bukan hanya itu, tapi pastinya kurang tidur juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi bukan psikologisnya aja yang terserang, pada akhirnya secara fisik kita juga akan dirugikan. Bayangin aja, saking takutnya tidur kita berhari-hari tidak tidur gitu ya, atau jadi kurang tidur ya, itu kan efeknya kan buruk ya. Ketika kecemasan itu menjadi sesuatu yang berlebihan, mungkin ini adalah indikasi untuk seseorang yang sangat takut atau sebegitu takutnya terhadap fenomena sleep paralysis ini untuk pergi mengunjungi dokter. Nah, kalaupun teman kelana itu pergi ke dokter karena kecemasan berlebihan seperti ini, ya kemungkinan besar teman kelana akan diberikan obat antidepresan untuk meredakan kecemasan, ya kan? Karena ini pada akhirnya ini menjadi gangguan mental gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ada hal yang lebih sederhana ya. Ayolah kita mulai berpikir lebih logis untuk menganggap fenomena ini adalah sesuatu yang wajar terjadi gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu takut atau cemas berlebihan bahwa ini melibatkan makhluk astral gitu yang sesuatu yang berbau mistis. Karena sesuatu yang berbau mistis itu kan pada akhirnya cuma akan merugikan kita ya. Kita menjadi segitu parnonya gitu kan. Jadi ayo kita berpikir logis. Kalau memang teman kelana itu percaya Tuhan, ya udah serahkan semuanya ke Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan teman kelana itu jauh lebih hebat dari makhluk mistis manapun juga. Jadi kita nggak perlu punya alasan untuk takut sama setan atau hantu. Ya kan, setan mah hantu ya begitu-begitu aja ya kan. Nah sekarang mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Kalau kita terkena sleep paralysis, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Meskipun sebenarnya sleep paralysis ini akan mereda dan menghilang dengan sendirinya. Tapi sebaiknya kalau kita terkena sleep paralysis, apa yang sebaiknya kita lakukan? Hal pertama yang dilakukan adalah cobalah untuk menggerakkan bagian tubuh terkecil seperti jari-jari tangan. Kita gerakin aja jari-jari tangan. Setelah kita menggerakkan jari-jari tangan, jari-jari kaki, coba kita untuk menggerakkan tangan. Ya kan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Setelah kita mampu menggerakkan tangan dan menggerakkan kaki, ya udah berarti kita sudah bangun.
kita siap untuk bangun dan fenomena tindihan atau sleep paralysis ini akan hilang. Karena itu kan cuma sebatas kelumpuhan otot sementara. Jadi ya sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti dari fenomena sleep paralysis atau ketindihan ini. Yang pastinya ini bukan karena makhluk halus. Nah, gimana? Ini adalah penjelasan ilmiah tentang tindihan. Apakah teman Kelana masih menganggap tindihan itu karena ulah makhluk halus? Sesuatu yang akan dikaitkan dengan hal-hal mistis? Atau mulai untuk berpikir logis? Tetap di Kelana Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Ceto.